Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Mohon maaf ini kita Kisah Bono Official udah lama nggak upload video, gitu ya. Tapi sebelumnya karena masih dalam nuansa Ramadan, kami Padepokan Keluarga Pulau Kapang dan saya Kisah Bono Official mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke ya, puasa udah selesai. Mudah-mudahan amal ibadah teman-teman juga bisa diterima dan kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan, teman-teman. Amin. Amin. Dan untuk kali ini kembali lagi saya melihat suatu konten. Mungkin teman-teman udah tahu juga sih ya. Kontennya si Gus itu lagi udah nggak jauh nih kita nih. Kita masih komentarin orang itu karena orang itu belum berhenti nih ya. Kita komentarin terus. Dalam arti kata kita melakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk peduli terhadap si Gus itu juga, supaya dia tidak terlalu jauh ya. Dan tidak terlalu jauh dan kena apes, kena sial, akhirnya selesai seperti kasusnya Ustadz Guntur gitu ya. Jangan sampai ikut-ikut Ustadz Guntur. Kasihan saya sama Gus Udin ya. Nah terus juga konten saya ini bukan hanya sekedar nyir, tapi memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait trik-trik sulap yang dilakukan oleh dukun-dukun yang mengaku-ngaku Gus ya, kemudian mengobati orang menggunakan trik sulap. Terserah teman-teman yang nggak terima, yang dibilang saya cuma dukun nyinyir, dukun yang katanya dukun tidak tahu ilmu hikmah ya, itu bukan ilmu hikmah, itu ilmu sulap ya teman-teman ya. Salah satu contohnya, salah satu contohnya adalah Gus Samsudin pakai ini nih, beneran nih. Ini bor beneran nih teman-teman nih, bor beneran. Habis baterai ini. Jangan habis. Oh enggak, ya. Hampir aja habis baterainya ya. Di salah satu kontennya Gus Samsudin itu menampilkan bor dan kayu. Yang kemudian kayu itu diborkan bolong, kemudian dibor orang, dan orang itu tidak kebal di bor gara-gara sudah dikasih dikasih pusaka atau mega pusaka sama Gus Samsudin, dibor akhirnya dia kebal gitu ya. Itu mainan bocah Gus Samsudin ya, masih dimainin aja Gus Samsudin. Saya juga bingung ya sama orang-orang yang sama Gus Samsudin kok percayanya sampai mati-matian lu ngebela lu, katanya ilmu hikmah dan sudah banyak yang sembuh. Ya mungkin yang sembuhnya ada memang ya, sugesti mungkin jadi sembuh gitu ya. Tapi cara-cara yang dilakukan itu lucu gitu ya. Yang pakai petir gini, keris. Itu aduh, itu orang nggak malu ya. Tapi makin kesini sih kontennya sih cuma dukun-dukun santet doang, Bang. Jadi udah jarang lagi ngupload pengobatan. Tapi kalau untuk drama-drama pembersihan rumah masih ada. Dan itu pakai masih tipu-tipu tuh si Gus Samsudin tuh. Nah, sekarang kita contohkan ya. Ini bol beneran nih. Bang, pegang Bang. Ya. Lihat nih. Kita bor, bro. Bisa dideketin? Tuh ya. Bolong. Ini harus dicas ini kalau mati nih. Nah, ya, taruh. Ya. Habis ya? Sorry, tadi saya potong sebentar gitu ya, karena ini bor listrik ternyata belum dicas. Sama yang punya, jadi dicas dulu. Jadi kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Mencoba apa yang pernah dilakukan oleh Gus Samsudin ya, sulap pakai bor nih, kita lihat nih ya. Kita ulang ya. Nah, ini kayu keras nih. Oh, bolong tuh. Bolong ya. Lagi, kita ulang lagi. Oh, bolong tuh. Oke? Ya, teman-teman. Sekarang kita coba kulit saya dulu ya. Kita coba kulit saya dulu, teman-teman ya. Nih.
kebal. Gus Samsudin ya, mainan bor gitu. Ya, sulapnya Gus Samsudin ya. Sekali lagi kita ke tangan ini deh. Nih, pegang ini. Udah saya kasih jampe-jampe, pegang. Lihat ya. Woi. Kebal. Ora landep. Coba, ada yang luka nggak? Coba, ada yang luka nggak? Aduh, Gus mainan begini masih dipakai buat nipu orang. Gak usah begitu kalau kepengen sakti itu ya. Saktilah dengan perbuatan, saktilah dengan perilaku dan sebagainya ya. Jangan sakti di apa istilahnya dipaksa-paksa begini ya. Kan triknya ada di sini nih. Kan triknya ada di sini, Gus Samsudin ya. Nih, triknya ada di sini. Kalau ini berarti mundur, kalau ini berarti maju. Nah, kalau begini bolong. Oh, bolong. Tapi kalau ini dikelekin lagi mundur, ya nggak bisa no, nggak bolong tuh. Tuh, mau ditekan gimana juga nggak bolong tuh. Tuh. Gus masih aja mainan begini dipakai. Aduh, kasihan saya ya. Oke, baik teman-teman. Itulah salah satu trik pembodohan yang pernah dilakukan oleh Gus. Aduh, kayaknya nggak pantas panggil Gus ya. Yang dilakukan oleh si Udin itu untuk mempertontonkan ke khalayak umum agar orang menyebutnya dia adalah orang sakti mandraguna ya. Jadi istilahnya hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak harus dilakukan. Sekarang kan pendukungnya udah banyak tuh, fanatiknya udah banyak, apalagi udah ribuan orang komentar di kolom komentar saya juga ada pendukungnya Gus Samsudin semua itu ya. Yang dibilang saya udah tabayun, yang dibilang saya ilmunya cetek katanya ya. Kalau ilmu sulap menyulap mas saya paham banget. Jadi yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu saya paham banget itu ya. Trik-trik sulap yang dilakukan itu adalah namanya trik sulap fakir, atau biasa yang dilakukan oleh master limbat. Tuh, master limbat kan suka begitu ya. Ngebor-ngebor, terus motong-motong badan, kebal, itu sulapnya limbat. Mendingan Gus Samsudin jadi tukang sulap kayak limbat, itu lebih terhormat dibandingkan dia menggunakan ilmu sulap untuk nipu orang, pengobatan gitu ya. Udah gitu pakai salawat, pakai doa-doa, tapi yang dilakukan itu trik sulap gitu. Jadi istilahnya mohon maaf nih para nggak tahu itu ya, di kolom komentar saya ribuan itu dislike itu ya di video yang pertama saya itu mungkin kayak orang kebakaran jenggot kali ya. Jadi ketahuan triknya gitu. Jadi yang komentar banyak, antara itu krunya si Samsudin atau memang bener itu adalah fans-fansnya si Samsudin gitu. Tapi sekali lagi ya, yang sudah menyinggung saya dikatakan nggak ngerti ilmu hikmah dan sebagainya, justru mereka yang istilahnya itu otaknya itu double ya, udah percaya sama Gus tukang sulap gitu ya. Bukan berarti disangkanya mereka ngerti ilmu hikmah. Kalau saya bilang itu namanya double gitu ya. Udah tahu itu kegiatan-kegiatan kayak gitu sering dipertontonkan dahulu kala, udah banyak dukun-dukun tukang tipu yang mempertontonkan keilmuan seperti itu. Ayolah, buka mata, jangan fanatik buta gitu. Jadi ya udah, penting gue suka, mau dia melakukan apapun penting gue suka, jangan begitu. Memang saat ini belum kita tahu efeknya, tapi di kemudian hari pasti efeknya bejat, pasti efeknya buruk, teman-teman. Ya terserahlah, mau saya sih nggak terlalu diambil hati mau komentar mau gimana pun ya. Saya juga nggak kenal orangnya. Apapun yang mereka komentarin itu saya sih berdoa mudah-mudahan orang-orang yang memang itu berpikirnya saya buruk, mudah-mudahan ke depan Allah membalikan hatinya, akhirnya mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah benar gitu. Dan nggak pakai drama-drama deh saya deh. Memang bener saya mengomentari itu, mengomentari kontennya Gus Samsudin, saya akan komentarin terus selagi dia tuh nggak melakukan klarifikasi atau nggak melakukan disclaimer itu loh. Jadi penjelasan di konten-kontennya bahwa yang dia lakukan itu adalah hiburan, atau yang dia lakukan itu adalah semata-mata adalah sugesti gitu ya. Saya hanya memberi sugesti dengan trik-trik seperti ini.
boleh lah kayak gitu. Jadi istilahnya dia udah jujur, tapi kan sampai saat ini belum gitu ya. Dia masih konsisten dengan apa yang dia lakukan, dan begitu pun juga saya akan terus konsisten nyinyir terhadap perilaku buruk yang dilakukan oleh Gus Samsudin, dan tidak menutup kemungkinan dengan Gus-Gus double lainnya saya akan komentarin sakit-sakitnya. Terserah dia mau tersinggung, terserah dia mau buat laporan kayak apa kayak dan sebagainya, terserah. Tapi saya bisa membuktikan secara ilmiah, secara reka adegan atau reka ulang gitu, seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Ini tadi teman-teman Putra Pulau Kapang sudah ada sebagian yang pulang karena ada kegiatan lain gitu. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih yang masih stay tune terus di Kisodo Board Official. Doakan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini memang benar-benar memberikan suatu informasi yang baik buat teman-teman semua. Jadi doakan saya supaya sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga bisa menjadi kebaikan buat kita bersama teman-teman. Jadi mudah-mudahan si Gus-Gus yang lain juga, Gus-Gus double cepat sadar, jangan memberikan hal-hal mereka udah banyak penggemar lah, udah banyak fans fanatik. Kalau bisa mah jangan pakai ilmu-ilmu begini lagi, jangan pakai ilmu-ilmu sulap lagi, udah biasa aja ya, pengikutnya udah banyak kok, jadi nggak perlu takut kehilangan pengikutnya kayaknya udah fanatik sampai bilang saya macem-macem lah ya, memberikan komentar yang mungkin itu menurut saya komentar-komentar buta ya. Wajar lah mereka berkata seperti itu, saya terima lah, biarin, karena mereka belum paham gitu. Jadi istilahnya kalau sudah punya banyak fans, punya banyak pengikut, kalau bisa diperbaiki Gus ya, jangan diulangin, jangan terlena ya, karena kita tidak tahu kapan kita apes. Oke, mungkin cukup sekian. Reka adegan kebal bor ya, tapi sekali lagi jangan lakukan di rumah loh ini ya teman-teman, jangan lakukan di rumah kalau nggak diawasi oleh yang ahli. Ini tukang bor tukang bor ini ahli ya. Jadi ini semua trik gitu ya, karena bor ada yang bisa buat bolongin dan ada yang bisa buat cabut ya gitu. Jadi cuma itu aja gimmicknya gitu, teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih udah nyimak terus. Sekian video dari saya pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, jangan lupa di share. Ini kan kebaikan ya, insya Allah ini jadi kebaikan, di share. Mudah-mudahan banyak orang yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Oke, cukup sekian. Makasih teman-teman Padepokan Putra Pulau Kapang, teman saya Monogram Production, Pepep. Tetap fokus dan stop pembodohan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.